Selamat malam semuanya. Ya, kita berjumpa kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian etika. Jadi kita akan mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan etika ya. Oke, kita slide kedua, definisi etika. Nah, pada prinsipnya etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi kalau di zaman dulu etika itu lebih diistilahkan adalah bagaimana kesusilaan kita dan bagaimana adat kebiasaan yang selalu dilakukan, ya. Kemudian ada menurut Mariani dan Ludwig. Etika adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan. Jadi menurut si Mariani dan Ludwig ini, etika itu dihubungkan dengan aturan ya, aturan atau norma yang berlaku atau dianut oleh sekelompok ataupun segolongan masyarakat. Nah, ini masih diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, di mana menurut sekelompok kalau itu dikatakan baik maka itu dilakukan. Kalau menurutnya tidak baik maka itu tidak dilakukan. Ya, itu etika pada saat itulah ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya hampir berhubungan dengan yang menurut Mariani, cuma dia menurut Mariani dikaitkan dengan aturan atau norma ya. Kemudian ada juga pengertian etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Terkadang kita sebagai manusia ya, kadang kita berpikir bahwasanya ada suatu perbuatan yang kita sebut baik. Tetapi perbuatan yang baik itu menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Makanya di sini ditulis adalah sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Misalkan, ketika kita ingin membantu seseorang, tetapi karena kita ingin membantu seseorang, kita membohongi orang tersebut. Mungkin ada kasus-kasus seperti yang sering kita alami. Misalnya kita mau memberitahu suatu kondisi. Misalnya ada seorang anak ya, jatuh kereta, kemudian meninggal di tempat ya. Untuk memberitahu ke keluarganya itu tidak segampang itu. Menurut kita, kalau kita memberitahukan langsung ke orang tuanya, mungkin orang tuanya akan shock jantung, bisa jadi pingsan, ataupun kalau ada yang punya penyakit jantung, dia mungkin bisa meninggal di tempat. Nah, jadi di sini ada dua kondisi, apakah kita dikatakan melakukan perbuatan baik atau kita dikatakan melakukan perbuatan buruk. Nah, jadi di situ meminta pemahaman dari sejumlah mahasiswa sejauh mana yang dipahami oleh pikiran manusia. Kira-kira seperti itu ya untuk pengertian etika. Kemudian ada namanya definisi etika. Nah, etika itu terbagi atas dua. Ada namanya satu etika umum, yaitu etika membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolak ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan. Nah, etika umum inilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, ketika kita jalan di satu tempat, kemudian kita sembarangan membuang sampah, ataupun kita sembarangan meludah, maka kita dikatakan tidak mempunyai etika. Ya, nggak punya etika kamu, dibilang orang secara umum. Masa buang sampah sembarangan, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan etika umum, ya. Jadi bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etis itu artinya ya secara normal lah ya. Kalau ada sampah ya buang pada tempatnya. Kalau mau meludah ya, mungkin kamu paham lah apa yang saya maksud nih, oke? Kemudian ada namanya etika khusus. Ya, etika ini adalah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, misalnya olahraga, bisnis, atau profesi tertentu. Dari sinilah nanti akan lahir etika bisnis dan etika profesi. Jadi kalau kita lihat etika khusus ini,
Inilah yang nanti melahirkan etika-etika bisnis dan etika profesi. Misalnya wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya. Nah, untuk wartawan, etika atau kita bilang profesi wartawan ini, dia kan mempunyai etika bahwasanya satu berita itu tidak bisa kita beritakan secara terus terang. Misalnya ada kemarin-kemarin kejadian korban jatuhnya pesawat. Kan tidak mungkin kita langsung meliput penampakan mayat, langsung kita tayangkan secara live ataupun secara apa gitu di media, baik itu media sosial ataupun televisi. Itu tentunya akan merusak batin atau jiwa dari keluarga korban. Jadi itu nanti ada namanya etika profesi. Jadi tidak bisa sembarangan. Dokter juga sama. Ada etika profesinya bahwasanya setidak ada uangnya satu pasien, maka kalau dikatakan etika profesi, dia wajib duluan untuk menyelamatkan nyawa si pasien seharusnya. Tetapi kita lihat di sekarang ini, ya mungkin kamu pahami apa yang saya maksud ya. Oke, kita next. Hubungan etika dengan ilmu filsafat. Jadi kalau mau tahu hubungan etika dengan ilmu filsafat, kita harus tahu dulu filsafat itu apa. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Oh, ini ada suatu buku, berarti barangnya ada. Yang mungkin ada, misalnya udara, bisa saja ada, bisa saja nggak ada. Kenapa? Ya, tidak nampak. Tapi secara kita berpikir, udara itu ada nggak? Ada. Nah, itu kira-kira ilmu filsafat seperti itu ya. Nah, filsafat itu sendiri bagian-bagiannya ada macam-macam. Ada satu namanya metafisika, ada kosmologi, ada logika, ya, pembahasan tentang cara berpikir kita sering gunakan. Dan kemudian 4 etika, 5 teologi, dan 6 antropologi. Jadi kita lihat hubungan etika dengan ilmu filsafat adalah etika adalah bagian dari filsafat. Kalau kita lihat ya, etika adalah bagian dari filsafat ya. Selain etika ada lagi yang lain seperti ini ya. Oke. Kita next. Nah, hubungan etika dan ilmu filsafat kembali. Etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Filsafat ini menurut Yatimin, filsafat sebagai pengetahuan berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya berdasarkan pikiran. Kemudian menurut Ahmad Tafsir, jika ia memikirkan pengetahuan, jadilah ia filsafat ilmu. Jika memikirkan etika, jadilah filsafat etika. Jadi di sini cukup dalam ya pembahasan mengenai filsafat. Jadi filsafat sebagai pengetahuan itu dia akan mencari sebab sedalam-dalamnya berdasarkan pikiran. Jadi menurut kita satu materi itu kalau tidak mungkin atau mustahil, kita akan berusaha cari sampai sedalam-dalamnya sesuai dengan pikiran kita, supaya dia ada titik terangnya, supaya dia ada penyelesaiannya. Nah, itu filsafat sebagai pengetahuan. Tapi kalau kita memikirkan dari segi etika, misalkan kalau dia melakukan perbuatan baik, jadilah dia orang baik. Itu kan berdasarkan pikiran kita dan berdasarkan etika kita untuk menafsir si satu orang tersebut. Maka jadilah dia filsafat etika. Jadi pada prinsipnya etika ya berhubungan dengan ilmu filsafat. Kenapa? Karena objek yang dibahas itu sama-sama manusia, tetapi lebih khusus ke perbuatannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya meminta pemahaman terhadap mahasiswa bagaimana kaitan antara etika dengan ilmu filsafat. Jadi sama-sama dia membahas tentang perbuatan manusia, tetapi ya tergantung. Kalau misalnya dia membahas dari segi pengetahuan, ilmu, maka dia disebut filsafat ilmu, bukan filsafat etika. Tapi kalau kita membahas dia dari sifat berdasarkan etika, misalnya yang tadi saya bilang, jika dia melakukan perbuatan baik, maka jadilah dia orang baik. Nah, itu ada etika berdasarkan filsafat etika. Oke, kita next ya.
Nah, di sini ada namanya etika, moral, dan norma, ya. Dan terakhir nanti ada etika profesi. Di sini saya kembali membahas etika. Saya mengambil kutipan, ya, pengertiannya. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Yang tadi ya kita bahas. Kemudian norma adalah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup pada masyarakat. Contohnya adalah norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, saling berkaitan antara etika, norma, dan moral. Etika itu bagaimana membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Norma itu seperti aturan yang ada di dalam masyarakat. Moral itu adalah aturan yang mengenai sikap dan perilaku manusia. Jadi kalau manusia, apabila tingkah laku, ucapan, atau perbuatan seseorang dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lainnya sesuai atau dapat diterima masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral. Sebenarnya untuk kutipan ini ada hubungannya dengan etika. Kalau dari segi ucapan, perbuatan, semuanya bisa diterima masyarakat, dia dikatakan memiliki moral. Kalau sejauh ucapan, tindakan dan perbuatannya itu adalah yang baik, maka dikatakan dia juga mempunyai etika. Sejauh tingkah laku, ucapan dan perbuatan tersebut sesuai dengan yang ada di masyarakat, maka dia sudah menaati norma. Jadi antara moral, norma, dan etika itu ada kaitannya. Nah, jadi kalau misalnya mau mempelajari lebih dalam tentang ketiga hal ini, nanti ada khususnya lah ya. Di sini kita bahas sedikit saja ya. Next, etika profesi. Ya, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Tadi kalau kita lihat etika profesi itu ada di dunia wartawan, kedokteran, dan macam-macam. Saya mungkin sedikit lebih bahas ke arah kedokteran ya. Kalau di dalam kedokteran itu seharusnya untuk etika profesi dokter ya, itu wajib punya yang namanya pelayan profesional. Tadi saya ulang sedikit, seberapa tidak ada uangnya dia, tetap kita harus menyelamatkan hidup dia. Itu ada etika profesi. Seorang dokter, seorang guru, seorang dosen juga punya etika profesi. Bagaimana etika profesinya? Menurut pendapat saya adalah dia tidak boleh membedakan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Apakah mahasiswa satu itu lebih pintar, terus kita istilahnya lebih memperhatikan, satu lagi mahasiswa itu malas sehingga kita tidak usah memperhatikan, dibiarkan saja. Itu tidak ya. Itu bukan bagian dari etika profesi. Jadi kalau dikatakan etika profesi adalah bagaimana kita memberikan pelayanan profesional terhadap si masyarakat tadi. Dalam hal ini ya masyarakat itu bisa saja contohnya kamu, supaya ya bagaimana itu suatu ada namanya keadilan gitu. Nah, jadi tidak membedakan lah istilahnya antara satu dengan yang lain. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia jelek, mau dia bagaimana, semua itu diperlakukan sama. Itulah etika profesi. Jadi seorang dosen misalnya seperti saya tidak boleh membedakan mana yang pintar, mana yang kurang, mana yang misalnya tidak punya uang, mana yang lebih banyak punya uang, itu tidak bisa. Semua adalah sama ketika sudah di satu kelas. Ya, untuk dipahami. Oke, tujuan etika. Tujuan etika di sini saya ada buat beberapa. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Tadi kita tahu etika membahas mengenai bagaimana benar dan salah ya untuk manusia. Jadi di sini kalau misalnya etika itu sudah diterapkan, kita akan punya konsep yang sama. Bagaimana orang itu dikatakan baik? Kenapa si A dikatakan baik dan si B dikatakan buruk? Tentunya kita sudah punya konsep yang sama, sudah punya penilaian yang sama.
Misalnya kalau tadi buang sampah. Kalau dikatakan buang sampah sembarangan, maka dia tidak mempunyai etika. Atau etikanya adalah buruk. Tapi kalau ada seseorang mengambil sampah kemudian membuangnya ke tempatnya, maka dikatakan dia punya etika yang baik. Itu konsep kita sudah sama dari zaman-zaman dulu. Nah, itu dari tujuan etika ya. Kemudian yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Jelas tertulis di nomor 2 ini, kalau kita seandainya semuanya punya etika yang baik, maka yang nomor 2 ini akan tercapai. Masalahnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang etikanya masih kurang ya. Nah, yang nomor 3, etika itu bisa mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dan mengambil keputusan secara otonom. Artinya kita sama-sama dengan orang lain, kita lihat betul nggak yang dilakukan oleh dia. Kalau memang betul yang dilakukan dia, maka kita bisa ambil keputusan, oh ternyata memang yang dilakukannya adalah betul. Jadi etika itu bisa mengajak kita ini sama orang lain untuk mengajak dia. Misalnya, kamu jangan lihat seperti itu dulu, kamu coba amati dulu, betul nggak sih yang dia lakukan seperti itu. Nah, jadi kita bersikap kritis dan rasional, kita menanggapi dulu, baru bisa mengambil keputusan. Nah, jadi kita tidak asal langsung ya menjudge atau memutuskan oh dia bersalah gitu, tidak ya. Kita bersikap kritis lah ya. Yang keempat, etika merupakan sarana memberi orientasi pada hidup manusia. Oke, betul. Jadi etika itu menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Ya, kalau kita punya etika yang baik, banyak orang yang akan bergaul atau bersosialisasi dengan kita lah ya. Tidak dijauhi, kira-kira seperti itu. Nomor 5, untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Oke, betul. Jadi kalau kita dikatakan punya etika, kita sudah harus punya yang namanya kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Terutama dari segi sikap juga. Jadi kalau kita mau etikanya baik ya, silakan tunjukkan bagaimana tanggung jawabmu supaya kamu memiliki etika yang baik. Atau bagaimana sikap kamu supaya kamu bisa memiliki yang dikatakan etika yang baik. Nomor 6, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Sudah pasti. Jadi ini lebih membahasnya ke arah etika yang baik. Jadi kalau misalnya mau jadi baik, ya tunjukkanlah bagaimana etika yang baik itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, di slide ke-8, slide ke-9, dan slide ke-10, saya akan meminta kamu untuk menanggapinya. Hubungan etika dengan ilmu politik, hubungan etika dengan ilmu sosiologi, dan hubungan etika dengan ilmu psikologi. Silakan kamu baca yang 3 slide ini. Berikan pendapatmu berdasarkan yang kamu baca itu. Nah, pendapat yang kamu berikan tadi, tolong dituangkan ke dalam e-learning kamu, di LMS kamu, e-learning ya. Jadi di bagian ruang diskusi, silakan cantumkan. Jadi setiap orang secara pribadi masing-masing memposting satu postingan itu berisi 3 ini ya, setiap orang secara pribadi. Bagaimana etika itu berhubungan dengan ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi. Ingat, secara singkat dan jelas saja ya. Jangan di slide ini bulat-bulat kamu ketikkan ulang. Itu juga bukan belajar namanya. Tanggapi, cari bagaimana poin utamanya, tuliskan di dalam LMS kamu. Oke? Nah, serasa untuk pertemuan kedua sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang dijelaskan itu bermanfaat. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke? Sampai jumpa lagi.